Anda pernah mikir nggak sih gimana caranya cuma dengan sekali klik, barang yang kita mau tiba-tiba udah ada di depan pintu? Ya, e-commerce emang udah mengubah total cara kita belanja. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada sebuah mesin raksasa yang bekerja non-stop. Nah, hari ini kita bakal intip apa sih yang sebetulnya terjadi di balik layar itu? Penasaran kan? Yuk kita telusuri perjalanannya bareng-bareng. Kita akan bongkar satu persatu mesin-mesin tak terlihat yang langsung bekerja begitu Anda tekan tombol beli sampai akhirnya paket itu tiba dengan selamat di tangan Anda. Oke, untuk memulainya, kita perlu samakan persepsi dulu. E-commerce itu jauh lebih besar dari sekedar jualan online. Ini adalah pilar, fondasi dari seluruh ekonomi digital yang kita nikmati sekarang. Jadi, kalau mau disederhanakan, e-commerce itu adalah sebuah ekosistem transaksi digital yang lengkap, bukan cuma soal pajang barang di etalase virtual, tapi juga soal pertukaran data yang aman, sistem pembayaran yang canggih, sampai seluruh jaringan logistik yang bikin semuanya mungkin terjadi. Dan di Indonesia, wah pertumbuhannya luar biasa. Kenapa? Tentu karena internet dan smartphone ada di mana-mana. Kepercayaan orang buat belanja online juga makin tinggi, plus ada dukungan dari pemerintah. Tapi yang paling penting, e-commerce ini benar-benar membuka pintu buat jutaan UMKM buat bisa bersaing di panggung yang lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, ruang mesinnya. Mau itu marketplace raksasa atau toko online kecil, pada dasarnya semua itu dijalankan oleh 4 mesin utama yang bekerja sama. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, ini dia keempatnya. Ada fungsi transaksional, informasional, interaktif, dan operasional. Masing-masing ini punya peran yang super penting buat mastiin pengalaman belanja Anda itu lancar jaya, tanpa ada hambatan sama sekali. Pertama, mesin transaksional. Anggap aja ini jantungnya e-commerce. Fungsi inilah yang memungkinkan seluruh proses jual-beli, dari bayar, konfirmasi, sampai pengiriman bisa terjadi sepenuhnya secara digital. Nggak perlu lagi ketemu langsung. Contoh paling gampangnya, lihat deh Tokopedia. Mereka punya banyak banget pilihan pembayaran, dari e-wallet sampai pay later. Begitu kita bayar, konfirmasi langsung masuk otomatis, dan kita bisa lacak paketnya setiap saat. Semuanya dirancang biar transaksi kita aman dan efisien. Mesin kedua, fungsi informasional. Coba deh, jujur, kapan terakhir kali Anda beli sesuatu tanpa riset dulu? Di dunia digital, informasi itu segalanya. Dan platform e-commerce itu ibaratnya perpustakaan produk raksasa yang selalu buka. Nah, Blibli.com jago banget soal ini. Deskripsi produknya lengkap, filternya canggih, bahkan ada fitur buat bandingin barang. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai konsumen punya semua amunisi untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Lanjut ke mesin ketiga, fungsi interaktif. Soalnya, e-commerce zaman sekarang itu bukan lagi sekedar etalase bisu. Ini tuh soal percakapan, soal interaksi. Kemampuan buat ngobrol langsung sama penjual jadi kunci buat bangun kepercayaan. Wah, kalau soal ini, Shopee juaranya. Fitur kayak live chatnya dan terutama Shopee Live itu mengubah belanja jadi kayak nonton acara TV interaktif. Pembeli bisa tanya langsung, lihat produknya dipakai, dan ini terbukti banget bisa mendorong penjualan. Dan mesin yang terakhir, ini dia yang sering kali nggak kelihatan. Fungsi operasional. Anggap aja ini kayak kru di belakang panggung sebuah konser besar. Mereka nggak kelihatan penonton, tapi merekalah yang memastikan semuanya, dari stok barang sampai pengiriman, berjalan mulus. Disinilah teknologi canggih seperti ERP dan CRM berperan. ERP itu otaknya, yang ngurusin keuangan dan stok. Sementara CRM itu jantungnya, yang menyimpan semua data interaksi dengan pelanggan, biar layanannya bisa personal. Tanpa dua ini, platform sekelas Bukalapak dan Blibli nggak bakal bisa seefisien sekarang. Oke, kita udah bongkar semua mesinnya. Pertanyaan berikutnya, terus kenapa? Kenapa semua ini penting? Nah, sekarang kita lihat dampak nyatanya buat bisnis dan pastinya buat kita semua sebagai konsumen. Bedanya tuh jauh banget. Bayangin ya, e-commerce itu memangkas biaya sewa toko yang mahal, menjangkau pasar tanpa batas wilayah, dan yang paling gila, bikin bisnis bisa buka terus-terusan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan inilah salah satu dampak terbaiknya. Platform digital itu membuat arena persaingan jadi lebih adil. Artinya apa? Brand lokal yang keren seperti Eiger misalnya, sekarang bisa punya panggung yang sama dengan merek-merek raksasa global. Keren kan?
Tentu, buat kita sebagai pembeli sih, manfaatnya udah jelas banget. Kita bisa belanja sambil rebahan, kapan aja kita mau, dari HP atau laptop. Ditambah lagi, pilihan bayarnya banyak. Dan seringkali ada rekomendasi produk yang pas banget sama selera kita. Belanja jadi lebih personal dan menyenangkan. Oke, mari kita bahas bahan bakar rahasia yang menggerakkan semua personalisasi dan efisiensi ini. Sesuatu yang membuat seluruh mesin e-commerce ini jadi cerdas. Jawabannya? Tentu saja, data. Tapi, data mentah itu sendiri nggak ada artinya. Kuncinya ada di bagaimana data yang bejibun itu diolah menjadi sebuah aksi, menjadi sebuah strategi bisnis yang pintar. Nah, disitulah peran analisis data. Setiap klik yang Anda lakukan, setiap barang yang Anda lihat, itu semua meninggalkan jejak digital yang sangat berharga. Riwayat belanja Anda dipakai untuk memprediksi stok barang. Barang apa yang Anda lihat dipakai untuk memberikan rekomendasi produk, bahkan ulasan yang Anda tulis jadi masukan berharga. Inilah cara kerjanya. Nah, setelah kita membedah semua mesin penggeraknya, kita sampai pada sebuah kesimpulan besar. Jadi, apa sebetulnya e-commerce itu dan kira-kira kemana arahnya di masa depan? Inilah inti dari semua pembahasan kita. E-commerce itu bukan lagi sekedar cara baru untuk jualan. Ini adalah sebuah transformasi total cara bisnis beroperasi. Ini tentang membangun sebuah sistem yang efisien, cepat tanggap, cerdas, dan yang terpenting selalu fokus pada Anda sebagai pelanggan. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang menarik untuk kita renungkan. Di tengah dunia yang serba otomatis dan digerakkan oleh data, kira-kira elemen manusiawi apa, seperti kepercayaan, koneksi, atau pelayanan yang tulus, yang justru akan menjadi pembeda paling krusial di masa depan ekonomi digital?